Ingatkah kamu tentang kasus Zara Khairina Mahathir yang sempat menjadi teka-teki besar di negara Malaysia? Pada hari Rabu dini hari tanggal 16 Juli tahun 2025, seorang siswi ditemukan tergeletak di luar asrama sekolahnya. Kabar pertama yang beredar, Zara disebut jatuh sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan yang lebih serius. Apakah ini benar-benar sebuah kecelakaan atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya? Penyelidikan pun digelar, saksi-saksi diperiksa, dan perlahan satu persatu tabir mulai terbuka. Dari dugaan jatuh, kasus ini bergeser ke arah yang mengejutkan. Hingga akhirnya, polisi menemukan titik terang dan menetapkan 5 tersangka resmi sebagai tersangka. Pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 4 pagi, Zara ditemukan terjatuh di luar asrama putri. Saat itu, ia sudah dalam kondisi kritis. Pihak sekolah segera menghubungi ambulans, namun nyawa Zara tidak tertolong. Awalnya, penyebab kematian dilaporkan sebagai cedera akibat jatuh. Tidak ada dugaan kriminal serius saat hari pertama kejadian, dan beberapa hari kemudian kawan-kawan sekelas Zara mulai membuka suara. Kesaksian mereka menyebutkan bahwa Zara sempat mengalami tekanan sosial di dalam asrama. Buku harian pribadi Zara yang ditemukan keluarganya semakin memperkuat dugaan ada catatan yang mengarah pada perundungan. Hal ini membuat publik mendesak polisi untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam, dan di pertengahan Juli sampai awal Agustus 2025 polisi mewawancarai lebih dari 195 saksi, termasuk guru, teman sekamar, dan staf asrama. Dan pada tanggal 14 Agustus 2025, hasil autopsi keluar. Zara meninggal karena cedera otak traumatis akibat jatuh. Namun, ada sebuah kejanggalan. Proses autopsi dianggap terlambat dilakukan. 3 perwira polisi kemudian diperiksa karena diduga melanggar prosedur standar. Jaksa Agung Malaysia turun tangan dan memerintahkan penyelidikan di dalam kasus ini. Tanggal 20 Agustus 2025, polisi resmi menetapkan 5 siswi sebagai tersangka utama. Mereka dijerat pasal 507C ayat 1 KUHP Malaysia terkait perundungan verbal dan ancaman yang diduga dialami korban. Untuk identitas para tersangka tidak dipublikasikan karena mereka masih di bawah umur. Pada persidangan pertama di Pengadilan Anak Kota Kinabalu, kelima tersangka mengaku tidak bersalah. Hingga akhirnya sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 25 September 2025 untuk sidang kedua dan 16 Oktober 2025 untuk sidang ketiga. Sedangkan untuk persidangan penuh akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 12 Desember 2025 dan 15 sampai 19 Desember 2025. Pengadilan juga menerapkan gag order, yaitu larangan keras bagi media untuk menyebut nama atau menampilkan wajah pelaku. Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail secara terbuka menyatakan bahwa kasus ini memang terkait bullying. Ia menegaskan bahwa kejadian di Sabah ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh sekolah berasrama. Ibunda Zara juga menyerukan agar